Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 6 MI bagi Kuripan Kidul. Anak-anak hebat, anak-anak semoga tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan untuk hari ini kita akan belajar di tema 3, subtema 1, pembelajaran 2 dan 3. Sebelum kita memulai pelajaran, anak-anak sudah menyiapkan buku dan LKS-nya di rumah masing-masing agar lebih memahami mata pelajaran atau materi hari ini. Ya, di sini ada gambar seorang anak sedang berada di mana ya? Oh, ternyata ini namanya Edo. Apa yang dilakukan Edo? Di mana Edo melakukan aktivitas tersebut? Nanti kita akan temukan jawabannya. Sebelum menjawab pertanyaan Edo, Bu Guru ada sebuah bacaan bahwa setiap warga negara Indonesia itu berhak untuk mendapatkan sebuah pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Hak-hak tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita. Dari penemuan Michael Faraday, kita dapat memperoleh hak kita untuk memanfaatkan benda yang menggunakan listrik. Hal itu sangat mempermudah kita sehari-hari. Dari Michael Faraday, kita juga belajar untuk terus bekerja keras dan pantang menyerah. Sikap itu harus kita contoh dalam keseharian kita. Mencontoh dari sikap Michael Faraday, teruslah bekerja keras dalam belajar dan menemukan pengetahuan baru. Oke, masih belum terjawab tentang Edo ya. Oke, sebelum itu perhatikan gambar-gambar berikut. Apakah gambar-gambar berikut menunjukkan seseorang telah mendapatkan haknya? Diskusikan dengan temanmu. Kalau di rumah berarti diskusikan dengan orang tuamu. Gambar pertama, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Kira-kira sudah atau belum ya? Ada seorang anak memegang pensil dan buku, berarti dia itu sedang belajar. Kemudian yang kedua, apakah dia sudah mendapatkan haknya menyampaikan pendapat? Di situ ada gambar anak beserta bapak dan ibunya sedang berbincang-bincang ya. Pendapat itu adalah yang kita utarakan menurut kita. Kemudian yang ketiga, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Ada 3 orang anak kecil ya sedang berpakaian seragam sekolah. Kemudian yang 2 ketawa, yang 1 bersedih. Kemudian gambar yang keempat, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Di situ ada orang tua yang saat nonton TV dan ibunya bermain gadget atau HP, anaknya sedang belajar dan memperhatikan orang tuanya. Sebelumnya, di sini semuanya pertanyaannya tentang hak ya. Sebenarnya hak itu apa sih? Hak itu adalah segala sesuatu yang didapatkan atau diterima oleh seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan. Hak itu kita peroleh setelah kita melakukan sebuah kewajiban. Berarti kalau kita tidak melaksanakan kewajiban, maka hak itu tidak kita peroleh. Contohnya hal kecil. Kalian di sekolah punya kewajiban mengerjakan tugas. Hak kalian adalah mendapatkan nilai. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas atau mengerjakan materi hari ini, berarti kalian haknya tidak diberikan karena kalian tidak melaksanakan sebuah kewajiban.
Jadi hak itu diperoleh setelah kalian melaksanakan kewajiban. Berarti kewajiban dulu baru hak. Ya. Oke, setelah kalian mengerti hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, kita nomor 1, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Sudah ya. Anak itu sedang belajar dengan senang senyum. Berarti dia sudah mendapatkan atau memperoleh pendidikan. Kemudian yang nomor 2, tadi ada menyampaikan pendapat. Ya, sudah, karena di situ anak itu sudah mengutarakan pendapatnya terhadap orang tuanya. Berarti dia sudah mendapatkan hak untuk menyampaikan pendapat. Yang ketiga tadi ada 3 orang anak kecil, yang 2 tertawa dan yang 1 sedih. Berarti anak itu, apakah dia sudah mendapatkan hak untuk memperoleh hidup aman? Belum. Dia masih belum mendapatkan hak yang aman karena dia masih ditertawakan oleh temannya. Yang keempat, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Kira-kira sudah atau belum gambar yang terakhir? Belum ya. Ya, kita karena dia sedang belajar, orang tuanya sedang sibuk dengan pekerjaannya sendiri, yang ketika itu anak itu sedang membutuhkan bantuan orang tuanya. Oke. Berarti secara tidak langsung 2 gambar yang di atas itu adalah sudah mendapatkan hak, yang 2 gambar di bawah belum mendapatkan hak. Oke, tadi tentang Edo, ternyata Edo itu ada di dalam kamar. Dia itu di dalam kamarnya, Edo mempunyai radio yang menggunakan listrik. Tadi ada gambarnya ya, coba kita lihat lagi. Apa memang benar ada gambarnya? Oh iya, ternyata ada gambar radio di atas mejanya Edo ya. Edo sangat senang mendengarkan radio sambil beristirahat. Edo suka sekali mendengarkan musik daerah dari stasiun radio favoritnya. Salah satu lagu favoritnya adalah Rasa Sayange yang berasal dari Maluku yang diciptakan oleh Paulus Lea. Ayo amati tes lagu berikut. Di sini ada lagu Rasa Sayange. Bisa kalian lihat sendiri, ada angka-angkanya, ada liriknya. Ya, sudah. Dilanjut. Supaya nada yang kamu nyanyikan tepat, kamu perlu berlatih bernyanyi dengan memperhatikan interval nada. Interval nada itu apa? Sebelum kita mengerti interval nada, awalnya kita akan berlatih menyanyikan solmisasi tangga nada. Di dalam sebuah tangga nada itu ada nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke, itu adalah contoh tangga nada yang ada dalam setiap lagu. Contohnya tadi Rasa Sayange. Oke, yang dimaksud dengan interval nada ternyata adalah jarak nada yang satu ke nada yang lain. Ulangi, interval nada adalah jarak nada yang satu ke nada yang lain. Contohnya tadi ada yang 0, 1, berarti itu interval jarak nada 0 tadi ya ke angka 1, A1 ke angka 3 itu adalah contoh dari interval nada. Dilanjut ya, kita atau kalian telah mengetahui beberapa tokoh yang berhasil mengubah kehidupan masyarakat dunia berkat penemuannya. Kemarin kita sudah tentang penemu listrik yaitu Michael Faraday, itu di bidang listrik. Coba hari ini kita akan belajar tentang siapakah tokoh penemu di bidang olahraga. Baca teks di bawah ini ya.
Terima kasih pada anak-anak yang sudah membaca secara mandiri. Di sini adalah tokoh namanya James Naismith. Dia itu adalah pencipta bola basket atau penemu bola basket. Oke, kemarin sudah Buku jelaskan bahwa kita untuk materi bahasa Indonesia untuk di tematika itu adalah tentang eksplanasi. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Susunan teks eksplanasi itu ada 3. Pernyataan umum di awal di pembukaan, kemudian deretan penjelas atau isi, dan kesimpulan. Seperti di bacaan ini sebelumnya, pernyataan umumnya itu adalah James Naismith, ia adalah penemu olahraga basket. Itu secara umum dia itu menemukan olahraga basket. Kemudian tadi yang kedua Buku jelaskan bahwa tentang pernyataan umum, kemudian deretan penjelas. Deretan penjelas itu dari Naismith saat itu ditantang untuk mencari cara untuk menghilangkan kebosanan yang dialami murid-muridnya dalam pelajaran olahraga saat musim dingin. Oke, itu contoh dari deretan penjelas. Sedangkan kesimpulan, kemudian setelah dia bosan, dia menciptakan sesuatu permainan yang kemudian dinamakan sebagai bola basket. Ya, di dalam paragraf ini sudah termasuk teks eksplanasi. Jadi harus ada 3 unsur, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas atau isi, dan kesimpulan. Oke, untuk tugas anak-anak hari ini, silakan anak-anak mencatat materi yang ini, teks eksplanasi ilmiah. Dari awal, teks eksplanasi ilmiah adalah titik-titik sampai paling bawah. Di slide ini ya, di PowerPoint bagian terakhir. Silakan anak-anak mencatat di buku bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi ilmiah. Terima kasih sudah menyaksikan atau sudah menyimak penjelasan dari Bu Guru. Semoga bermanfaat meskipun sedikit. Semoga ilmu kita bisa membawa keberkahan suatu saat nanti. Terima kasih. Semoga tetap melaksanakan tugas dengan baik. Ingat, hak itu kita peroleh setelah melaksanakan kewajiban. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.